Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca masih di bab tentang masalah aturan dalam berijtihad dan fikih tentang ijtihad. Kita akan membaca apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berijtihad? Baik, bagi para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang memiliki buku fikih bermadhab, Anda bisa buka di halaman 205. Nah, kita sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala. Dan kemudian dengan ilmu yang Allah berikan kepada beliau, maka beliau menjadi orang yang alim. Bahkan ulamanya para ulama. Sehingga beliau adalah ulamanya bagi para sahabat. Dan para sahabat merupakan ulama bagi manusia generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Dan generasi tabi'in menjadi ulama bagi manusia generasi setelahnya, dan begitu seterusnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ulamanya para ulama. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya perbuatan yang apabila ditiru bernilai pahala. Sementara manusia yang lain tidak ada. Sebab perbuatan beliau menjadi sunnah dan bagian dari ajaran Islam. Demikian pula ucapan beliau dibimbing oleh wahyu. Maka beliau adalah sumber kebenaran bagi siapapun di kalangan umatnya dari generasi ke generasi berikutnya. Dan perbuatan Nabi SAW beragam. Ada bagian yang memungkinkan beliau untuk berijtihad. Dan ada bagian yang beliau hanya pasrah kepada bimbingan wahyu. Di sini saya membagi perbuatan dan kebijakan Nabi SAW membagi menjadi dua. Yang pertama adalah perbuatan dalam urusan dunia, dan dalam urusan politik, dalam urusan kenegaraan, termasuk dalam urusan perang. Ulama sepakat bahwa Nabi SAW berijtihad dalam urusan kepentingan dunia, urusan politik, kenegaraan, termasuk strategi perang. Asy-Syaukani menyebutkan dalam Irsyadul Fuhul, wa ajma'u aidan ala annahu yajuzu lahumul ijtihad fima yata'allaqu bimasalihid dunya. Para ulama sepakat bahwa boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berijtihad fima yata'allaqu bimasalihid dunya, yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia, wa tadbiril hurub, kemudian strategi perang, wa nahwiha, atau yang lainnya. Haka hadzal ijma' Salim Ar-Razi wa Ibnu Hazm. Dan ijma ini dinyatakan oleh Salim Ar-Razi dan Ibnu Hazm, bahwa diperbolehkan bagi beliau berijtihad fima yata'allaqu bimasalihid dunya. Baik. Ada banyak catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berijtihad dalam beberapa urusan kenegaraan dan dalam masalah dunia. Seperti
setibanya beliau di Madinah, beliau melarang para sahabat Ansor untuk mengawinkan kurma. Kemudian beliau juga melakukan perjanjian damai dengan Bani Ghattafan dengan menyerahkan sepertiga hasil kebunnya. Dan beberapa ijtihad yang lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah dunia. Dan seperti yang terjadi pada peristiwa mengawinkan kurma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali melihat ada satu kejadian di mana sahabat naik ke pohon kurma jantan. Lalu beliau atau mereka ngambil putih, ya. Ngambil benang sari, bukan putih, ngambil benang sari. Kemudian turun lalu naik lagi ke pohon kurma betina. Kemudian menaruh benang sari itu di putih pohon kurma betina. Kegiatan ini ketika disaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau merasa aneh. Ini kok repot banget. Naik turun berkali-kali hanya untuk mengawinkan kurma. Maka beliau berpikir, kalau memang Allah takdirkan berbuah, pasti akan berbuah. Sehingga beliau melarang para sahabat, la tafa'alu, gak usah dilakukan seperti ini. Sahabat merasa apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Sehingga dituruti apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata, Masya Allah, ternyata pohon kurma itu tidak berbuah. Banyak pohon kurma yang tidak berbuah karena tidak dikawinkan. Kemudian Nabi SAW bertanya, Ma sya'nu rutabikum? Ma sya'nu rutabikum? Bagaimana dengan kurma-kurma yang muda? Kok tidak ada? Ya Rasulullah, nggak ada yang jadi. Sehingga tidak berbuah karena pohon kurma ini tidak dikawinkan. Baik, dari situ kita bisa memahami bahwa Nabi SAW beristihad dalam urusan dunia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang kedua adalah ijtihad berkaitan dengan hukum syariat dan urusan agama. Ulama berbeda pendapat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad dalam masalah hukum syariat ataukah tidak berijtihad. Nah, di sini sebagai catatan, perbedaan ini tidak berkaitan dengan status maksumnya sumber syariat yang beliau sampaikan, baik Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bagian yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin penjagaan wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga kalaupun ada ikhtilaf di antara para ulama berkaitan dengan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia, ini tidak ada kaitannya dan tidak mengganggu posisi wahyu yang statusnya maksum, baik berupa Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sekarang kita akan sebutkan perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berijtihad. Karena ijtihad memiliki dua kemungkinan. Mungkin benar dan mungkin salah. Sedangkan Nabi SAW maksum dari kesalahan terhadap perkara yang beliau sampaikan. Nah, mengingat ijtihad ada dua kemungkinan, bisa benar bisa salah. Kemungkinan semacam ini tidak boleh untuk Rasulullah SAW. Selain itu, Allah tidak mungkin mengutus seorang nabi tanpa dibimbing wahyu. Kemudian beliau dibiarkan menggunakan logika, menggunakan ra'yu, logika. Tidak mungkin itu terjadi. Ini alasan pendapat yang pertama. Asy-Syaukani menyebutkan, وَقَدْ حَكَى هَذَا الْمَذْهَبَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُرْ عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
Pendapat ini disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Mansur dari Ashabur Ra'i. Wa qala Az-Zarkashi, kata Az-Zarkashi, wa huwa zahiru ikhtiyari Ibn Hazm. Tampaknya itu adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Hazm. Nah, selanjutnya kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, Nabi SAW boleh beristihad. Kami ulang ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nabi SAW boleh beristihad. Hanya saja istihad beliau diawasi oleh Allah. Sehingga jika ada bagian yang salah, pasti akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Dari sinilah kita bisa memahami status kemaksuman Rasulullah SAW. Sampai pun dalam posisi ijtihad, beliau dibimbing oleh Allah. Kalau keliru, akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita ya. Kita sebagai manusia biasa beristihad sesuai dengan tingkatan masing-masing. Saat manusia beristihad, ulama beristihad, kemudian dia mengambil pendapat A atau dia mengambil pendapat B, apakah kemudian setelah itu dia dapat wahyu yang meluruskan pendapatnya? Jawabannya tidak. Kalaupun dia tidak mendapatkan keterangan apapun dari atau tidak menjumpai kebenaran yang bisa beliau dapatkan dari hasil belajar, maka orang tidak akan tahu hasil dari keputusan saya ini benar atau tidak. Namun sebatas keyakinan yang beliau miliki, sampai pada titik ini beliau yakini ini benar. Ya, sehingga ulama dengan semua piranti ijtihad yang dia punya, dia meyakini bahwasanya hasil ini adalah benar. Tapi pastinya bagaimana? Wallahu a'lam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membimbing beliau, ulama ini, dalam arti tidak memberikan wahyu untuk kemudian mengikuti semua yang benar. Muhammad Amin Asy-Syinkiti menyatakan, alladzi yadhharu anna at-tahqiqa fi hadhil mas'alah. Pendapat yang benar bahwa kesimpulan dalam masalah ini, annahu sallallahu alaihi wasallam rubama fa'ala ba'dal masail min ghairi wahyin fi khususihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan satu perbuatan atau membuat sebuah kebijakan tertentu fi ba'dil masail, dalam beberapa masalah, min ghairi wahyin fi khususihi, tanpa ada wahyu secara khusus yang menyebutkan tentang itu. Seperti ka'idnihi lil mukhtalifin lil mutakhallifin an ghazwati Tabuk. Seperti beliau memberikan izin kepada orang-orang yang tidak mau ikut perang Tabuk. Qabla ayyatabayyana sadiquhum min kadzibihim. Sebelum diketahui mana yang izinnya itu betul-betul jujur dan mana yang dia berdusta ketika minta izin. Kemudian Nabi SAW juga mengambil kebijakan berkaitan dengan asrahu li asari badrin, berkaitan dengan tawanan perang Badar, di mana beliau mengambil tebusan dari mereka. Padahal Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah ini. Demikian pula ketika Nabi SAW perintahkan bagi para sahabat untuk tidak mengawinkan kurma. Baik. Sehingga di situ dijadikan alasan oleh Asy-Syinkiti bahwa beberapa kasus tersebut menunjukkan Nabi SAW beristihad. Dan beliau dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beristihad, lalu diluruskan oleh Allah bagian mana yang benar, bagian mana yang salah. Kemudian
dalam keterangan yang lain Asy-Syaukani di Irsyadul Fuhul, beliau menjelaskan bahwa alasan jumhur yang menyatakan Nabi SAW mungkin saja beristihad dalam urusan syariat, dinyatakan yajuzul istihadu li nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Yajuzul istihadu li nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi minal anbiya wa ilaihi dhahabal jumhur wahtajju. Boleh saja nabi kita beristihad. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Dan ini merupakan pendapat jumhur dan mereka berdalil. Nah, berikut dalilnya. Kemudian Asy-Syaukani menyebutkan beberapa alasan yang disampaikan oleh para ulama yang menunjukkan bahwa para nabi beristihad. Jadi konteksnya tidak hanya berbicara Nabi Muhammad SAW, termasuk nabi-nabi yang lain. Yang pertama, Allah menjelaskan dalil kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah menjelaskan dalil kepada hambanya yang lain. Allah membuat permisalan dan Dia memerintahkan beliau untuk mentadaburi permisalan itu dan mengambil pelajaran darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna dalam merenungkan ayat dan mengambil pelajaran darinya. Dan proses tadabbur itu bagian dari salah satu unsur ijtihad. Yang kedua, jika ulama sepakat bahwa umat beliau boleh beristihad, umat beliau boleh beristihad, umat Nabi SAW boleh beristihad, padahal ada potensi keliru, maka seharusnya lebih boleh lagi istihad itu dilakukan oleh orang yang lebih besar peluang benarnya, yaitu Nabi SAW, karena beliau maksum dari kesalahan. Itulah Nabi SAW. Kalau ulama, manusia di zaman sekarang boleh beristihad, padahal nggak ada jaminan benar. Apalagi Rasulullah SAW, yang beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga dari kesalahan, sehingga bolehnya beristihad pada hak beliau itu lebih kuat dibandingkan bolehnya beristihad pada diri para ulama zaman sekarang yang berpeluang benar dan berpeluang salah. Yang ketiga, Nabi SAW terkadang melakukan hal tertentu, lalu beliau menyatakan keinginannya untuk mengambil sikap yang lain, andai dari awal beliau tahu akan terjadi semacam ini. Misalnya pada saat berangkat haji, Nabi SAW memilih haji qiran, sedangkan banyak sahabat yang memilih haji tamattu. Lalu beliau bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiya." Qala Muhammadun ahsibuhu qala, "Wal halaltu ma'al ladzina ahallu minal umrah." Andai saya mengetahui kejadian saat ini, maka saya tidak akan membawa hewan hadyu di perjalanan. Muhammad bin Yahya, perawi hadis, menyatakan, menurutku ada tambahan dari sabda beliau, saya akan melakukan tahallul bersama orang-orang yang melakukan tahallul setelah umrah. Jadi yang dilakukan Nabi SAW bagaimana dengan haji qiran itu? Beliau datang bersama rombongan dari Madinah menuju Mekah. Para sahabat ketika sampai di Mekah, mereka umrah. Selesai umrah, tahallul, sudah, mereka ganti baju. Boleh pakai wangian. Dan boleh melakukan apapun sebagaimana orang yang dalam posisi sudah tahallul, halal. Sehingga boleh melakukan hubungan badan dan seterusnya. Sementara Nabi SAW ketika datang, kemudian beliau tawaf kudum. Lalu gimana setelah itu? Beliau tidak tahallul, tunggu nanti sampai selesai haji. Sehingga beliau tetap berpakaian ihram dan menjaga semua larangan ihram sampai selesai pelaksanaan ibadah haji. Maka bertahan dalam posisi ihram lebih lama.
Beliau bertahan dalam posisi ihram lebih lama. Baik. Dan beliau katakan, andaikan saya mengetahui kejadian saat ini, maka saya tidak akan membawa al-hadyu di perjalanan. Artinya beliau akan memilih haji tamattu. Kemudian yang keempat, realita menunjukkan bahwa Nabi SAW beristihad. Kenyataan ini diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bentuknya adalah adanya ayatul itab, ayat yang berisi teguran untuk Nabi SAW yang disebabkan kekeliruan beliau dalam membuat keputusan. Andaikan beliau tidak beristihad, berarti semua keputusan beliau adalah wahyu. Padahal adanya teguran menunjukkan kalau itu bukan wahyu. Adanya teguran dalam Al-Quran menunjukkan kalau itu bukan wahyu. Tidak mungkin beliau ditegur jika yang beliau laksanakan adalah wahyu. Hanya saja posisi beristihad beliau berbeda dengan istihad manusia biasa. Istihad beliau dibimbing oleh wahyu, sehingga jika ada bagian yang salah akan diluruskan oleh Allah. Itulah bagian dari sifat maksum beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beristihad. Jadi maksumnya istihad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan berarti ketika beliau beristihad selalu benar, tidak. Tapi saat beliau beristihad dan ada yang keliru, langsung ditegur dan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada catatan yang kami sebutkan. Apa yang dimaksud dengan ayatul itab tadi ya? Kami sebut ayatul itab atau ayat-ayat teguran. Apa yang dimaksud dengan ayatul itab? Ayat-ayat teguran itu. Ayatul itab atau ayat teguran yaitu teguran dari Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk firman-Nya yang menjadi bagian dari ayat Al-Quran. Dan sampai saat ini ayat itu kita baca karena termaktub dalam Al-Quran. Dan itu salah satu di antara bukti bahwa Al-Quran adalah kitab yang otentik dari Allah dan bukan tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau itu buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu ayat-ayat teguran tidak boleh ada di situ, memalukan beliau, gitu ya. Memalukan dalam arti ini isinya teguran. Seharusnya akan disembunyikan teguran. Namun ternyata ditampakkan semuanya. Dan itu yang dijadikan salah satu dasar Aisyah radhiyallahu anha ketika memastikan dan memuji, menekankan kepada umat manusia. Andaikan Muhammad itu menulis Quran, maka ayat ini pasti beliau akan sembunyikan. Tayyib. Teguran yang pertama adalah teguran karena beliau menjanjikan akan menjelaskan tentang pemuda Ashabul Kahfi. Sementara beliau tidak mengucapkan insya Allah. Lalu Allah turunkan firman-Nya. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Jangan kau ucapkan, jangan sekali-kali kau mengatakan inni fa'ilun dzalika ghadan. Aku akan melakukan ini besok. Illa ayyasha'allah, kecuali kalau diiringi dengan ayyasha'allah, diiringi dengan insyaallah. Sehingga saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan demikian, ternyata wahyu tidak datang, beliau tidak bisa memberikan penjelasan. Yang kedua, teguran karena beliau bermuka masam dan tidak memberikan perhatian ketika ada orang buta yang ingin belajar Islam kepada beliau. Sewaktu itu beliau tengah fokus ngurusi dakwah untuk pembesar Quraisy. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya di surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya.
Yang ini termasuk di antara ayatul itab. Sehingga saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih para pembesar Quraisy, orang buta yang datang itu nggak digubris. Dan beliau merasa nggak suka. Kemudian beliau berpaling. Kok ini datang? Abdullah bin Umi Maktum. Padahal Abdullah bin Umi Maktum pengen belajar Islam serius. Sementara orang Quraisy itu diajak ngobrol, mereka ternyata juga nggak serius mau menerima Islam. Cukup panjang di surat Abasa. Kemudian teguran karena beliau memutuskan agar tawanan perang Badar dibebaskan dengan tebusan. Ini seperti yang Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat 67-68. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa setelah turun ayat ini, Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Kemudian datang Umar. Kemudian yang keempat, teguran untuk beliau karena bersumpah untuk tidak minum madu. Nabi SAW pernah bersumpah untuk tidak minum madu karena sindiran beberapa istrinya. Lalu Allah perintahkan agar beliau membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah. Terkait hal ini, Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tahrim ayat 1-2. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Dan seterusnya. Kemudian teguran beliau disebabkan memberi izin orang munafik untuk tidak ikut perang Tabuk yang tadi diisyaratkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Padahal banyak di antara mereka menyampaikan alasan dusta dan mengada-ada. Allah Ta'ala berfirman, Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang yang benar uzurnya dan sebelum kamu mengetahui siapakah orang yang berdusta? Semua yang minta izin dikabulkan oleh Nabi SAW. Padahal di antara mereka ada yang berdusta dan ada yang mengada-ada. Baik. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan dari keberadaan ayatul itab, ayat teguran. Yang pertama, bukti bahwa Nabi SAW adalah Nabi Allah dan Al-Quran adalah wahyu Allah. Karena ada interaksi antara beliau dengan Allah. Itu tidak mungkin dilakukan kecuali seorang Nabi. Sehingga Nabi Muhammad SAW betul-betul berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Dan ada banyak hal yang gaib yang diceritakan dalam Al-Quran. Yang kedua, bukti sifat kejujuran dan amanah Rasulullah SAW. Karena secara umum, teguran itu mengandung makna kritikan. Sangat mungkin bagi beliau untuk tidak menyampaikan ayat teguran itu agar tidak diketahui oleh orang lain. Namun Nabi SAW menyampaikan semuanya. Dan dibaca oleh umatnya sampai zaman sekarang. Yang ketiga, dalil bahwa terkadang Nabi SAW beristihad, karena jika semua keputusan beliau itu wahyu, tentu tidak mungkin ada teguran. Walhamdulillah. Dan ini menunjukkan kuatnya pendapat jumhur dalam masalah ini, bahwa Rasulullah SAW juga beristihad. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membaca poin yang keenam, tingkatan ulama mujtahid. Ulama itu bertingkat sebagaimana kita juga bertingkat derajatnya. Dan para ulama mengatakan tingkatan ulama mujtahid itu bertingkat-tingkat dan insyaallah akan kita pelajari seperti apa tingkatannya. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga menjadi materi yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cari produk Ainbest Store. Kaos,
merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baki, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah boleh membenarkan bacaan imam secara langsung apabila makroj huruf panjang pendeknya yang salah serta hukum tajwidnya berantakan Ustaz? Jazakallahu khairan. Apakah boleh membenarkan bacaan imam yang salah panjang pendeknya, salah tajwidnya ketika sholat dan itu dilakukan secara langsung? Jawabannya diperbolehkan jika memang Anda yakin itu salah. Cuman nanti pertimbangannya begini. Kalau memang imamnya adalah orang yang tidak bisa baca Quran dengan benar selain Al-Fatihah, sehingga Anda lihat, Anda simak Al-Fatihahnya benar, tapi selain Al-Fatihah amburadul misalnya, lalu Anda benarkan, akhirnya ketika Anda benarkan hampir satu surat dibenerin, ketemu ayat panjang pendeknya salah dibenerin lagi, ketemu ayat salah dibenerin lagi, terus seperti itu. Akhirnya satu surat yang berisi misalnya 10 ayat, ada 10 kali dialog antara Anda dengan imam. Kalau terjadi seperti ini ya nanti jadinya sholatnya nggak karuan. Kalau seperti itu berarti pembenarannya dilakukan di luar sholat. Sehingga Anda sampaikan kepada imam, mohon maaf Pak, Bapak panjang pendeknya banyak yang salah. Alhamdulillah Al-Fatihahnya benar. Tapi untuk selain Al-Fatihah Bapak banyak yang salah. Sholatnya insya Allah tetap sah. Nah, tapi kalau Anda benarkan semuanya nanti jadinya salah ini, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Wah itu Anda bisa bayangin ya. Dalam satu kesempatan sholat jamaah banyak sekali yang dibenarkan. Akhirnya terjadi banyak dialog antara imam dan makmum. Maka sebaiknya nanti dibenarkan setelah sholat. Dan sekaligus mengisyaratkan sebaiknya agar orang semacam ini tidak jadi imam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fulan ingin bertanya di luar tema. Bagaimanakah hukumnya saya membayar uang sebesar 1 juta rupiah kepada rumah sakit untuk menjadi member? Dengan menjadi member tersebut akan mendapatkan beberapa fasilitas termasuk mendapatkan kamar inap. Tetapi tujuan member tersebut hanya untuk deposit saat mau melahirkan. Jika melahirkan di rumah sakit tersebut, maka 1 juta tersebut, maka 100% terpotong pembayaran rumah sakit atau bisa diambil cash. Bolehkah saya menggunakan keuntungan berupa fasilitas gratis dari member tersebut, di mana member tersebut hanya berlaku 1 kali pendaftaran saja untuk tujuan persalinan? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, jika
member ini atau biaya yang tadi Anda bayarkan statusnya bukan untuk biaya member, tapi itu deposit ya. Lebih tepatnya deposit. Diperbolehkan insyaallah taala, berarti di situ Anda melakukan akad ijarah tapi pembayarannya disegerakan. Anda bayar dulu dan nanti sisanya setelah Anda mengambil jasa pihak rumah sakit. Berarti kartu member ini sebenarnya gratis. Kartu member ini sebenarnya gratis. Tidak perlu berbayar. Terbukti bahwasanya biaya 1 juta itu bisa ditarik tunai atau nanti akan terpotong sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan ketika Anda rawat inap di situ. Wallahu alam, insyaallah tidak masalah jika realitanya sebagaimana yang disampaikan dalam pertanyaan. Nah, baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustaz. Ustaz, ini mohon nasihatnya bila ada kasus, bila puluhan tahun yang lalu saya bekerja dan akhirnya diminta memilih karena perusahaan akan merger. Sebentar, mohon maaf. Nah, Suara Ibu ya, putus-putus. Suaranya putus-putus. Mungkin bisa ya. agak geser ke tempat yang sinyalnya lebih bagus. Ya, Ustaz. Silakan diulang. Puluhan tahun yang lalu, 10 tahun yang suami lalu. saya, puluhan, Ustaz. Oh, puluhan. Jadi, sekitar 35 tahun yang lalu. Baik. Nah, saat itu suami saya pensiun karena disuruh pensiun atau memilih pensiun karena perusahaannya akan merger. Saat itu ada pemotongan dari gaji suami saya setiap bulannya berjumlah misalnya 3.000. Nah, setelah 35 tahun, saat ini suami saya sudah masuk usia pensiun. Menurut kategori perusahaan tersebut, uang yang 3.000 itu akan dikembalikan beserta bunganya, kata perusahaan. Jadi dapatnya sekarang 27.000 gitu, misalnya. Nah, apakah bunga yang dari gaji suami saya ini bisa kami gunakan untuk membayar pajak, Ustadz? Karena di sini, di luar negeri, tempat kami tinggal, itu semuanya pakai pajak. Padahal suami saya sudah tidak bekerja dan tidak punya penghasilan. Baik. Nah, jadi mohon nasihatnya, apakah bunga tersebut bisa kita bayarkan? Baik. Kemudian, Biasanya Ustadz, kalau apakah boleh ya, boleh misalnya kita beli laptop untuk disumbangkan, misalnya untuk dakwah gitu, atau semacam itu. Baik. Biasanya Apakah kalau boleh sudah juga? tidak bekerja, Jazakumullahu khairan. Iya, apakah bekerja, Ustaz. bisa dilaporkan ke pihak pemerintah bahwasanya suami Anda sudah tidak berpenghasilan sehingga pajaknya sudah bisa dihilangkan? Nggak bisa, Ustaz. Jadi tetap ada pajak. Baik pajak kendaraan, pajak rumah, pajak makan. Semuanya ada pajaknya. Siap. Baik, cukup Ibu. Iya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, kesimpulannya begini. Jadi apabila dana yang dimiliki oleh karyawan disimpan oleh perusahaan sebagiannya, kalau tadi data yang Anda sebutkan adalah 3.000 per bulan akan disimpan oleh pihak perusahaan, kemudian setelah sekian tahun diserahkan kembali ke karyawan, dan tadi totalnya anggaplah misalnya 27.000 plus bunga. Sebenarnya berapa sih hak yang boleh diterima oleh karyawan ini? Jawabannya adalah sesuai nilai real yang kemarin dipotong oleh pihak perusahaan. Sehingga kalau beliau nilai realnya adalah 3.000 per bulan,
lalu mendapatkan nilai pokok sebesar 27.000, maka bunganya kita pahami posisi bunga seperti ini adalah riba ya. Karena ini kelebihan dari tabungan. Sebab hakikat potongan ini adalah tabungan yang diambil oleh perusahaan dan nanti akan diserahkan pada saat karyawannya dipensiunkan. Karena itu bunganya di sini adalah riba. Nah, selanjutnya setelah kita paham bahwa bunganya adalah riba, bolehkah ini digunakan untuk bayar pajak? Wallahu alam, kaidahnya begini. Bahwa riba milik kita tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang kepentingannya kembali ke kita. Riba milik kita tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang kepentingannya kembali ke kita. Sehingga keuntungannya kembali ke kita. Kita mendapatkan manfaat dari situ. Jika itu yang terjadi, maka berarti kita terhitung sebagai pemakan riba. Sudah? Ini kaidahnya. Riba milik kita tidak boleh keuntungannya, kemudian manfaatnya kembali ke kita. Nah, sekarang pajak negara. Pajak negara ini kewajiban siapa? Secara aturan itu adalah kewajiban rakyat yang harus dibayarkan oleh rakyat secara aturan. Oleh karena itu, pajak negara semacam ini apabila dibayarkan dengan menggunakan riba, berarti Anda menggunakan riba tersebut untuk menutupi kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh rakyat. Ya. Untuk menutupi kewajiban. Anda kan harusnya mengeluarkan kewajiban. Ditutupi dengan menggunakan riba tadi. Maka jadinya kewajiban ini tertunaikan dan Anda tidak perlu mengeluarkan uang pribadi karena Anda menggunakan uang riba. Jika seperti ini yang terjadi, wallahu alam, berarti riba itu manfaatnya kembali kepada pribadi. Riba itu manfaatnya kembali kepada pribadi. Baik, ini pertimbangan yang bisa kami berikan berkaitan dengan kenapa riba ini tidak boleh digunakan untuk membayar kewajiban Anda sebagai rakyat, yaitu membayar pajak negara. Dan ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini, seperti fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah dan beberapa ulama yang lainnya, bahwa riba tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran pajak. Beda dengan begini, riba atau bunga ya, dipotong pajak. Bunganya dipotong pajak. Nah, kalau riba ini dipotong pajak, tidak masalah. Karena pajak itu atas nilai tambahan, nilai bunga yang didapatkan oleh pihak karyawan atau pemilik akun. Kemudian dipotong pajak, ini tidak masalah. Tapi kalau pajaknya bukan pajak riba, tapi pajak negara yang lain, misalnya pajak tinggal, pajak kendaraan, pajak makan, dan seterusnya. Dan ini kan kewajiban tersendiri yang harus dibayarkan oleh rakyat. Maka tidak boleh menggunakan dana riba untuk bayar itu, karena jika Anda menggunakan ini berarti manfaatnya kembali kepada pribadi. Baik. Dan kami sarankan, kalau memang di daerah luar negeri posisi suami Anda sudah tidak lagi bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan, mungkin nanti bisa dilaporkan ke pihak government, ke pihak pemerintah. Dan informasi yang saya dapatkan, ketika dilakukan update terhadap informasi atau pendapatan, katanya itu bisa mempengaruhi kondisi pajaknya, di mana pajaknya akan turun dan seterusnya. Dan kalaupun itu tidak memungkinkan, Anda bisa pulang ke tanah air dan barangkali bisa mencari sumber penghasilan yang lain di tanah air. Wallahu a'lam.
Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimanakah hukum menggunakan kartu pascabayar? Kartu? Karena kan kartu pascabayar itu jika kita terlambat, kita diblokir. Dan ada bunganya 10% dari penggunaan kartu pascabayar tersebut. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kartu apa ini, Pak? Listrik. Pulsa, Telkomsel. Baik. Saya tarik agak jauh sedikit berkaitan dengan masalah ini ya. Ada akad yang sah. Tapi akad sah ini mengandung kesepakatan yang batil. Atau mengandung syarat yang batil. Ada akad sah, tapi akad sah itu mengandung syarat yang batil. Apakah keberadaan syarat yang batil ini menyebabkan akad ini jadi tidak sah? Apakah keberadaan syarat yang batil menyebabkan akad yang sah itu menjadi tidak sah? Sehingga dia mempengaruhi keabsahan akad itu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dan wallahu alam, dohirnya ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa keberadaan syarat yang batil tidak menyebabkan akad yang sah jadi batil. Keberadaan syarat yang batil tidak menyebabkan akad yang sah jadi batil. Ini prinsip ya. Baik. Akad di sini adalah akad jual beli jasa. Jasa komunikasi. Kemudian di situ ada syarat batil. Apa syarat batilnya? Syarat batilnya adalah denda jika telat bayar. Dan denda ini ya masuk dalam kategori denda ribawi. Telat bayar kena denda. Apakah akad jual beli jasa ini jadi batal gara-gara ada denda yang batal seperti ini, yaitu denda ribawi yang statusnya adalah denda yang batil? Jumhur ulama mengatakan tidak batal. Ya. Dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Qudamah sebagaimana penjelasan beliau di Al-Mughni. Dan oleh karena itu akad seperti ini boleh dilangsungkan, tapi aturan ini tidak berlaku. Tapi Pak, aturan ini kan tidak bisa dihapus. Karena ini sepihak permintaan dari provider. Ya, maka Anda harus berjuang bagaimana caranya agar ini tidak kena. Baik. Nah, kesimpulan yang disampaikan oleh sebagian ulama seperti yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Dr. Yusuf Asy-Syubaili hafizahullah, bahwa untuk kasus semacam ini, akad yang sah tapi mengandung syarat yang batil, kita boleh terlibat di sana dengan ketentuan. Kita boleh terlibat dengan ketentuan. Satu, akad itu penting. Akad itu sangat dibutuhkan. Kalau Anda tidak begitu butuh, maka pada asalnya tidak boleh dilakukan, harus ditinggalkan. Karena di situ ada syarat yang batil. Sudah? Misalnya listrik pasca bayar, itu penting ya. Kalau tanpa listrik, wah kita jadi kesulitan. Air, ya, PAM, kemudian telepon duduk pasca bayar. Itu semuanya kalau kita tidak mengambil, kita akan mengalami banyak kesulitan. Akad ini dibutuhkan. Yang kedua, syarat yang batil itu sepihak. Syarat yang batil itu sifatnya sepihak. Sepihak maksudnya gimana?
berasal dari providernya. Anda tidak menghendaki. Sudah? Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari. Untuk dihindari syarat batilnya. Dengan cara apa? Anda bayar tepat waktu. Jika Anda bayar tepat waktu, maka Anda tidak kena denda. Ketika 3 unsur ini terpenuhi, maka transaksi semacam ini hukumnya diperbolehkan dan Anda harus berusaha untuk menghindari posisi syarat batil. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami. Baik. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Skema untuk penjualan rumah supaya kita terhindar dari saksi, misalkan kredit atau riba ya, karena kan kalau untuk menjual rumah dengan misal harga Posisi Ibu sebagai penjual. ya misalkan sebagai penjual, khawatir kalau yang pembeli itu kan misalkan mau dikreditkan gitu. Jadi bagaimana skemanya? Karena kan untuk zaman sekarang orang untuk membeli rumah cash itu agak sulit ya. Yang pertama itu bagaimana supaya kita tidak ikut jadi saksi riba atau kredit tersebut misalkan. Dan yang kedua, misal ada sebuah keluarga dia memiliki baru anak perempuan, lantas orang tuanya itu ingin menghibahkan sebagian hartanya, misal ketiganya itu kan, kepada anak perempuan itu karena khawatir ketika nanti tidak memiliki anak laki-laki, hartanya tersebut banyak jatuh kepada saudara suaminya. Karena dirasa saudara suami ini banyak yang tidak paham agama, tidak peduli dengan abangnya lah gitu kan, dengan ponakannya gitu. Jadi khawatir hal itu karena saudaranya itu banyak, misalkan saudaranya itu ada lebih dari 10 gitu kan. Jadi nanti khawatir harta warisnya itu banyak ke saudaranya daripada ke anak-anaknya. Nah, apakah itu diperbolehkan? Anak perempuannya nggak ada anak laki-laki ya? Belum ada anak laki-lakinya. Anak perempuannya saat ini ada 3. Ada 3, baik. Iya, 3. Jadi karena ditimbang masih ada bapaknya, dan bapaknya juga memang akhlaknya kurang baik, saudaranya akhlaknya juga kurang baik, malah lebih banyak yang kurang ajar sama abangnya ini gitu kan. Jadi bolehkah maksudnya si keluarga tersebut, maksudnya bapaknya ketika masih hidup sekarang menghibahkan misalkan sepertiga hartanya pada anak perempuannya gitu, walaupun dalam bentuk misalkan baru hanya punya rumah 1, kendaraan 1, sama tabungan aja gitu Ustaz. Baik. Nah itu aja Ustaz yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami pahami seperti ini prosesnya. Kalau Anda ingin melakukan transaksi jual beli rumah, memang sebenarnya jual beli rumah itu kan sama sebagaimana jual beli HP, sama seperti jual beli ANB, sama seperti jual beli yang lain. Namun bedanya mengingat objeknya, objek yang mahal, jadinya banyak orang yang terkadang ketika membelinya melibatkan lembaga keuangan. Nah, yang jadi masalah, lembaga keuangan kadang tidak menyediakan platform syariat yang lebih sesuai dengan skema syar'i. Lalu apa yang bisa dilakukan? Kami sarankan seperti ini. Jadi ada 2 notaris. Ada notaris 1 dan ada notaris 2. Notaris 1 ini menghubungkan antara pihak developer dengan notaris 2.
Notaris 2 ini yang menghubungkan antara bank dengan konsumen. Sehingga developer nanti melakukan perjanjian dengan notaris 1 untuk pindah atas nama sertifikat ya, di roya atau apa itu. Kemudian nanti dia yang menghubungkan dengan notaris 2. Notaris 2 ini yang ngurus antara pihak bank dengan konsumen. Maka dalam posisi ini notaris Anda tidak terlibat dalam transaksi ribawi. Cuman jaminannya ada di sini. Jaminannya ada di sini. Anda akan melepas sertifikat itu hanya di notaris 1. Begitu sudah selesai dibayar, oleh pihak bank bayar tunai, maka nanti baru Anda lepaskan jaminan itu pindah ke notaris 2. Coba nanti Anda diskusi dengan notaris yang Anda kenal, bisa nggak proses seperti ini dilakukan? Jadi ada double notaris, satu melayani Anda saja, yang ini sebagai jaminan agar sertifikat itu seolah-olah sudah siap untuk Anda lepas. Maka pihak bank jadi lebih percaya. Sementara konsumen hubungannya dengan bank. Nah, konsumen hubungannya dengan bank, Anda kan tidak ikut campur. Anda tidak perlu jadi saksi di sana, hubungan antara konsumen dengan bank. Nah, ketika konsumen meyakinkan bahwa posisi jaminan ada di notaris 2. Kemudian pihak bank dia membayar tunai ke pihak developer melalui rekening yang Anda pilih. Saya maunya ke rekening ini. Nah, setelah pihak bank bayar tunai, nah, dilakukanlah proses antara notaris 1 dengan notaris 2. Nah, selanjutnya urusan antara bank dengan pihak konsumen. Insya Allah kalau seperti ini yang terjadi, tidak masalah, sehingga dalam posisi ini Anda sama sekali tidak ikut terlibat sebagai saksi dari riba. Karena yang Anda lakukan adalah menjual objek itu, kemudian Anda jaminkan ke notaris 1, lalu pihak bank bayar tunai setelah ada proses dengan notaris 2, baru setelah itu urusan antara konsumen dengan bank. Wallahu a'lam. Ini salah satu saran yang disampaikan oleh teman saya di DSN. Beliau kasih saran dibuat 2 notaris. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan posisi ahli waris seperti yang tadi disebutkan. A dan B ini punya saudara ya. Dan ini semua anaknya perempuan. Selama hibah itu dilakukan dalam posisi orang tua masih sehat dan rata, sama rata untuk seluruh anak perempuannya, insya Allah tidak masalah. Sehingga boleh dalam hal ini orang tua menghibahkan hartanya untuk seluruh anak-anaknya. Bahkan jangankan cuma 1/3, 2/3 boleh. Sehingga yang 1/3 tetap dikuasai oleh orang tua. Sah-sah saja, karena hibah boleh diberikan kepada siapapun, apalagi kepada anak, namun syaratnya harus sama. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.